nature-based solution dalam proteksi pantai. Dalam 2 dekade terakhir berkembang pendekatan yang disebut nature-based solution, yaitu perlindungan pesisir yang bekerja bersama proses alam, bukan melawannya, tapi berkolaborasi. Ide dasarnya sederhana, ekosistem pesisir sebenarnya sudah memiliki kemampuan alami untuk meredam energi laut. Vegetasi, terumbu karang, dan ekosistem rawa pantai itu dapat menyerap energi gelombang, menangkap sedimen, serta menstabilkan garis pantai sebetulnya. Nah, salah satu contoh yang paling dikenal adalah sabuk mangrove atau mangrove belt, hutan mangrove yang memiliki akar kompleks yang memperlambat aliran air dan memecah energi gelombang. Di Indonesia banyak kasus seperti ini. Nah, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa mangrove dapat mengurangi energi gelombang itu hingga 60-90%. Besar sekali, dan itu tergantung dari lebar hutan, kerapatan vegetasi, jenis vegetasi, dan macam-macam. Nah, temuan ini dijelaskan misalnya di artikel Ecosystem Based Coastal Defense in the Face of Global Change oleh Timmerman sekitar tahun 2013, sudah hampir 10 tahun yang lalu. Selain mangrove, pendekatan living shoreline juga semakin banyak digunakan. Konsep ini menggabungkan vegetasi pesisir, struktur alami seperti kayu dan batu, serta dinamika sedimen untuk menstabilkan pantai tanpa menutup proses alam sepenuhnya. Berbeda dengan seawalls yang memantulkan energi gelombang balik, living shoreline justru menyerap, kemudian menyebarkan energi tersebut ke dalam. Nah, ekosistem lain yang berperan penting adalah terumbu karang. Struktur karang yang kompleks dapat memecah gelombang sebelum mencapai pantai. Maka kita ada rataan terumbu karang misalnya di pantai di Gunung Kidul misalnya, dan itu penting untuk menyerap energi dari gelombang, dan itu adalah bentuk keseimbangan laut itu sendiri. Di banyak pulau tropis, keberadaan terumbu karang bahkan menjadi garis pertahanan utama terhadap gelombang badai. Ketika terumbu rusak akibat polusi atau pemanasan laut, maka perlindungan alam pantai juga ikut melemah. Pendekatan ini dijelaskan secara komprehensif, misalnya di laporan The Role of Ecosystem in Coastal Protection, Adapting the Climate Change and Coastal Habitat by Max Spedding tahun 2014. Studi ini menunjukkan bahwa ekosistem di pesisir bukan hanya penting bagi keanekaragaman hayati, tapi juga memiliki nilai ekonomi besar sebagai pelindung alami pantai. Nah, pendekatan nature-based solution ini sering kali lebih fleksibel menghadapi perubahan lingkungan termasuk misalnya terhadap kenaikan muka air laut. Nah, ekosistem seperti mangrove dan South Mars itu dapat beradaptasi secara alami di dalam menghadapi perubahan-perubahan tadi. Hybrid engineering dalam pengelolaan pesisir. Dalam praktek pengelolaan pantai di era modern dikenal pendekatan hybrid engineering, yaitu menggabungkan struktur engineering, structural measurement, dengan proses alam untuk melindungi pesisir secara lebih efektif. Konsep ini berkembang karena pengalaman menunjukkan bahwa struktur yang keras saja, hard engineering saja, sering tidak cukup, sementara solusi berbasis ekosistem masih membutuhkan waktu yang lama, sehingga win-win-nya ada hybrid. Dengan menggabungkan keduanya, sistem perlindungan pantai dapat bekerja lebih stabil sekaligus tetap mendukung proses alam. Salah satu contohnya yang sering dibahas adalah kombinasi breakwater misalnya dengan mangrove. Ada breakwater, ada mangrove. Breakwater dilepas dulu pantai. Ini dapat mengurangi energi gelombang, sehingga sedimennya mulai mengendap di belakang breakwater. Nah, dari endapan itu kemudian nanti mangrove-nya berperan menangkapnya. Kondisi yang lebih tenang setelah adanya breakwater ini kemudian memungkinkan mangrove untuk tumbuh dengan baik, memperkuat pelindungan dirinya, kemudian memperkuat juga perlindungan pantai secara alami dengan mangrove dan breakwater. Dalam jangka panjang, vegetasi mangrove itu dapat mengambil alih sebagian fungsi perlindungan breakwater tadi yang sebelumnya dilakukan oleh struktur teknik atau hard engineering. Contoh lain misalnya penggunaan permeable structures, yaitu struktur yang tidak sepenuhnya menabrak air tetapi memperlambat arus sehingga sedimen dapat terperangkap masuk. Jadi seperti jaring-jaring itu, energinya bisa diserap masuk. Biasanya strukturnya kayu, bambu, kemudian digunakan di berbagai proyek restorasi pesisir di Indonesia ada, mulai di Demak juga ada, di Semarang ada. Hal ini membantu pembentukan kembali dataran lumpur dan habitat mangrove.
dengan permeable structure tadi. Ada juga pendekatan sediment trapping structure, yaitu struktur yang dirancang khusus untuk memodifikasi dinamika sedimen yang ada. Ada beberapa pilihan metodologi. Tujuannya bukan sekedar menahan laut, tetapi mengembalikan keseimbangan sedimen, equilibrium, yang sering terganggu oleh pembangunan pelabuhan, intervensi manusia, pembangunan tanggul, growing jetty, reklamasi, perubahan aliran sungai, dan lain sebagainya. Nah, salah satu keunggulan utama hybrid engineering itu adalah kemampuannya untuk beradaptasi. Struktur teknik memberikan perlindungan awal, sementara nanti ekosistem pesisirnya seperti mangrove, lamun, atau rawa pantai dapat berkembang dan memperluas sistem perlindungan seiring dengan waktu, karena kan kalau berbasis ekologi mesti butuh waktu ya. Nah, keunggulan kedua adalah efisiensi jangka panjang, karena infrastruktur keras biasanya kan membutuhkan pembiayaan yang tinggi, sehingga harus diperkuat dengan kondisi lautan yang diperkuat dengan penguatan alami, karena laut yang sering berubah-ubah setiap saat. Manage retreat dalam adaptasi pesisir. Secara sederhana, manage retreat itu adalah strategi memindahkan aktivitas manusia dari wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya pesisir. Pindah. Ini bisa berupa relokasi permukiman, pembatasan pembangunan baru di zona rawan, atau pengosongan area yang secara ilmiah diproyeksikan akan tergenang di masa depan. Pendekatan ini semakin relevan karena perubahan iklim mempercepat berbagai tekanan di wilayah pantai. Laporan IPCC menunjukkan muka laut global kan meningkat 3-4 mm per tahun dalam beberapa dekade terakhir. Nah, ketika kenaikan muka laut itu bertemu dengan badai, erosi, dan penurunan tanah, itu banyak kawasan pesisir yang tidak siap dan semakin sulit untuk mempertahankan keberadaannya dengan infrastruktur yang ada. Dalam artikel ilmiah misalnya Manage Retreat as a Response to Natural Hazard yang ditulis oleh Catherine Metz dan kawan-kawan itu menjelaskan bahwa Manage Retreat mulai dipertimbangkan di berbagai negara sebagai strategi adaptasi jangka panjang. Studi tersebut menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, biaya mempertahankan garis pantai dan infrastruktur justru jauh lebih besar dibandingkan biaya relokasi yang direncanakan dengan baik. Salah satu contoh kebijakan yang cukup progresif dapat ditemukan misalnya di New Zealand. Pemerintah setempat mengembangkan pendekatan adaptation pathways, yaitu perencanaan bertahap yang mempersiapkan berbagai opsi. Di Indonesia dalam skala yang kecil juga sudah mulai ada, misalnya di Pekalongan itu sudah ada istilah kita relocation. Dalam hal ini juga bisa disebut dengan retreat, manage retreat. Sediakan tempatnya, dikasih tanahnya, dikasih tempat berpenghidupan, dan lain sebagainya. Jadi ada penataan awal sebelumnya. Ini sudah semakin populer. Di beberapa desa pesisir di Demak juga ada kombinasi ini, misalnya relocation akibat abrasi pantai, banjirop, penurunan tanah, sehingga tidak layak huni lagi. Kemudian retreatnya itu bisa secara mandiri, bisa secara kolektif, bisa disupport oleh pemerintah, bisa disupport oleh pihak swasta, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa kasus masyarakat secara bertahap memindahkan rumah dan aktivitas ekonominya juga ke lokasi yang lebih aman. Karena fenomena perubahan garis pantai itu bukan persoalan geomorfologi saja. Hal ini sudah mencakup persoalan sosial dan kebijakan, sudah menyangkut manusia, sudah menyangkut permukiman, sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan geomorfologi saja.